adalah perkampungan yang terkenal dari erupsi Merapi 2020. Besar, ini disebabkan banjir. Kami telah melakukan alihan atau tidak.
Jadi karena ada sekalian ya dari nanti kita dengar penjelasannya dari pihak direktur. Jadi terima kasih Bapak sekalian yang sudah menerima kami dari Tasikmalaya, Pak, dari SMK Negeri Manonjaya, dari Kabupaten Tasikmalaya. Sama kita juga dari kampung ini akan protes, kita dari kampung harus ke kampung lagi katanya ya Pak ya. Nah, gitu ya. Jadi kita dari SMK ini kita punya prinsipnya BMW Pak, jadi bekerja melanjutkan wirausaha. Nah yang bekerja itu kita arahkan tuh ke video itu ya, nanti kenapa tuh nanti kalau ini anak-anak dari jurusan RPL ya, sukaranya RPL ya, biar tahu nanti kalau misalkan di perkantoran atau di pekerjaan seperti apa. Kemudian yang M-nya itu yang melanjutkan ya kita setelah ini kita akan ke perguruan tinggi ya, ke UNY yang kita tadi mau ke UGM tapi karena ada kegiatan juga di sana jadi kita diterima di UNY di sana biar tahu kalau melanjutkannya seperti apa. Nah dan yang terakhir itu yang wirausaha itu kita arahkan ke sini nih kamu Faber gitu ya, biar nanti anak-anak itu setidaknya kalau diam di kampung dia nggak jadi beban dari kampungnya ya, biarlah nanti mereka punya mindset kalau hidup di kampung pun yang minimal punya wawasan tuh memanage kampung seperti apa dengan kompetensinya yang mereka miliki. Nah, biar nanti saya bawa ke kampung saya supaya nanti mereka bisa juga merubah pola pikir. Datang jauh-jauh ya dari Tasikmalaya ke Yogyakarta. Saya juga berterima kasih sebelumnya pertama-tama buat Bapak Koko karena telah bersedia ya kami tumpangi seperti itu Bapak, karena pada kesempatan ini sebelumnya dari rekan-rekan SMK Manonjaya sebenarnya ingin mampir ke kantor kami, cuma karena satu dan lain hal, salah satunya karena kantor kami ini tergabung dalam satu kesatuan grup dan ada laboratorium genetiknya, jadi kita tidak bisa untuk over limit untuk kunjungan seperti itu. Nah, jadi di sini nanti saya akan sharing mengenai perusahaan kami. Di sini juga nanti teman-teman bisa tahu ya seperti itu, seperti apa perusahaan teknologi yang mungkin nanti siapa tahu rekan-rekan di sini nanti salah satunya atau salah berapanya berkesempatan tahui tipe kepribadian mereka, gaya kerja mereka dan lain-lain. Nah selanjutnya saya punya yang namanya expert, yang ini yang paling penting mungkin. Ini adalah layanan bootcamp online yang kalau misalnya teman-teman pengen nyari tahu nih misalnya ataupun pengen nyari sertifikat, misalnya pengen dapat sertifikat web development atau nyari sertifikat mobile apps development menggunakan Flutter, atau pengen jadi IoT engineer misalnya. Di kampusnya ada IoT Pak? IoT ada. IoT ada. Pilihan. Oh, pilihan ya. Oke, jadi kalau nanti misalnya di sini ada yang milih IoT nih, nah bisa banget untuk mencari tahu lebih dalam tentang IoT. Karena tadi misalnya bapaknya juga nyebutin BMW ya, belajar mandiri wirausaha. Nah, IoT itu sangat bermanfaat kalau misalnya teman-teman memang niatannya ingin berwirausaha. Kenapa? Karena misalnya nih teman-teman pengen wirausaha gitu ya, terus misalnya pengen ngembangin pertanian di kampungnya gitu. Teman-teman bisa mengelola yang namanya smart farming menggunakan IoT. Jadi misalnya pengen bikin kandang ayamnya itu suhu dari kandangnya itu terjaga. Kita bisa pakai IoT untuk mengontrol suhu kandangnya kayak gitu. Jadi banyak hal yang teman-teman bisa explore. Product manager bisa berkomunikasi dengan tim pengembangan produk yang biasanya engineer atau UI UX designer untuk membuat sebuah produk, meramu sebuah visi untuk produk yang market fit yang bisa digunakan sama masyarakat umum. Oke, itu tanggung jawab saya sebagai product manager. Kalau ditanya, kenapa saya tiba-tiba ada di posisi ini sebagai product manager? Awalnya passion saya itu ya seperti apa yang dilakukan sama teman-teman, membuat perangkat lunak. Saya belajar dari otodidak, ternyata menyenangkan, dan teknologi ini pada dasarnya ini kan cuma tanah liat ya sebenarnya yang dikasih guru-guru kalian di sekolah, ilmunya itu tanah liatnya, tanah liat. Terima kasih teman-teman semua karena masih semangat sampai jam 10 yang ternyata sudah cukup panas. Dan terima kasih juga kepada Mas Fahrul yang sudah menjelaskan terkait
karir, jenjang karir di startup itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan terkait karir. Gimana sih Kak jadi susahnya jadi product manager? Gimana sih Kak susahnya mengembangkan suatu startup? Atau hal-hal lain yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa angkat tangan. Kita juga ada hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Paujan dari kelas 11 RPL 1. Izin bertanya, apa sih yang Mas Farul pikirkan ketika Mas Farul keluar sekolah, hal yang Mas Farul ngasih sambil difoto gitu. Oke. Ini mumpung menarik nih, nanti coba teman-teman belajarin prompt engineering. Oke. Prompt engineering itu jadi buat menggunakan ChatGPT lebih efektif untuk bisnis perusahaan. Oh iya, Bapak. Ini aku juga gini kan? Tadi masih ada Pak? Balik dulu. Siap. Nanti ketika menguasai sudah datanya sudah di situ, kita memakai database yang dari kelurahan kita tanam di server kita. Terus dari database tersebut tinggal nanti dia akan ngeklik keperluannya apa, itu aja. Terus nanti langsung dikirim dan itu akan berjenjang dari RT langsung RW nanti langsung ke kelurahan. Jadi ketika warga yang mengurus surat pengantar itu tadi tidak butuh waktu lama untuk langsung ke kelurahan dan akan di-print di sana. Karena nanti RT RW akan mendapatkan notifikasi ketika warga itu memasukkan surat pengantar. Nah, jadi nanti ketika di-print di kelurahan itu tanda tangannya sudah digital, dari RT RW-nya sudah digital, nanti bentuknya QR code. Nah, nanti tinggal dilegalisir oleh Pak Lurah dan sudah itu bisa digunakan untuk ke dinas terkait. Nah, ini kita ciptakan di tahun 2016 hingga mendapatkan penghargaan ini ya untuk Kota Yogyakarta. Akhirnya tahun 2018 aplikasi ini diminta oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Sampai sekarang dipakai di pemerintah Kota Yogyakarta. Namanya sekarang jadi Jogja Smart Service. Di situ ada salah satu fitur untuk mengurus surat-surat kependudukan. Jadi sekarang lebih mudah dan lebih terintegrasi lagi dengan fitur-fitur yang lain seperti itu. Nah, itu namanya dulu aplikasinya si warga pada pembuatan perencanaan kampung cyber ini kan tahun 2008. Nah, itu teh oleh itu teh sama Bapak sendiri atau sekelompok organisasi atau sekumpulan apa gitu. Dari mana gitu. Terus yang kedua, saat bukan perencanaan karirnya saat sedang sih pas dalam menjadi proses saat prosesnya itu adakah warga yang kontra terhadap kampung cyber ini? Ya. Oh ya, siap. Sekian. Ya, terima kasih. Ya. Yang pertama tadi ya tentang ide itu waktu itu memang datang ketika saya dan teman-teman itu ngobrol di pos sudah. Jadi kita tercetus ide, terus dalam pelaksanaan memang ini bareng-bareng. Jadi di awal itu ada putusan ide, baru kita bicarakan di
pos ronda seperti biasalah omongan obrolan bapak di pos ronda itu. Terus akhirnya ya udah kita coba untuk melaksanakan itu. Jadi memang kuncinya adalah just do it, kayak seperti Nike ya, just do it, dilakukan dulu, baru nanti dipikir belakangan. Kalau nggak punya duit ya nanti kita cari duit. Itu kita pikir belakangan. Jadi pokoknya kita waktu itu bikin dulu yang ada. Yang ada waktu itu yang punya komputer itu di awal itu baru 5 rumah waktu itu. Jadi kita bikin jaringan sederhana dulu di rumah-rumah di sekitar tempat saya. Karena kebetulan waktu itu untuk jaringan internetnya masih memakai jaringan internet dari rumah saya. Nah jadi kita bikin, kita iuran, kita belikan alat-alat yang sederhana untuk bisa membuat jaringan, dan akhirnya bisa terwujud sampai di pos ronda tadi itu kita alih juga dengan internet yang bisa dipakai oleh barang-barang. Jadi di situ kita coba kita berikan isi di situ supaya bisa dipakai orang lain untuk belajar. Nah itu awalnya seperti itu. Jadi tidak langsung kita punya ide terus langsung dilaksanakan terus semuanya bisa kayak gitu, enggak, butuh proses yang cukup panjang ya. Jadi ada ide tadi ya tetap masih harus diskusi kayak gitu. Nah terus yang kedua untuk kontra itu memang waktu itu tidak ada, karena memang tadi mereka belum mengenal sama sekali tentang internet tadi itu. 11 RPL 1 untuk kampung cyber sendiri Pak, tadi mengenai iuran kan saya melihat hanya 60.000 ya. Nah, untuk kampung cyber sendiri itu berkolaborasi dengan penyedia layanan internet. Nah, ISP-nya dengan ISP apa Pak? Oh ya, ISP-nya kita memakai IndiHome Mas. IndiHome kita pakai yang 100, ini baru mau proses ke 300 kan ada yang untuk sekarang yang baru setelah merger dengan Telkomsel itu ada yang sampai ke 300 Mbps. Jadi nanti kita rencana akan ke upgrade di 300 karena itu, tapi itu yang 300 itu khusus untuk komunitas. Jadi tidak untuk umum. Yang untuk umum itu maksimal hanya 100 MB per second untuk bandwidthnya. Nah, jadi ini kita masih sementara pakai yang 100 untuk pembayaran per bulannya sekitar 1,5 juta untuk keseluruhan ya, keseluruhan. Jadi kita tidak bekerja sama dengan Telkom, dengan IndiHome, tetapi kita hanya sebagai konsumen biasa, tetapi kita meminta izin kepada IndiHome untuk digunakan seperti kondisinya seperti ini. Jadi dulu di awal itu kita sudah minta izin setiap tahun juga. Mereka ngecek ke sini juga apakah masih seperti ini. Jadi kita setiap tahun juga mengajukan izin untuk pemakaian dengan sistem seperti ini. Karena sebenarnya di Telkom tidak boleh seperti ini. Tapi karena dengan izin dan yang lain kita bisa memakai seperti ini untuk kepentingan dari kita. Jadi kalau teman-teman ingin membuat seperti ini memang harus izin ke Telkom dulu. Karena nanti dari Telkom akan survei langsung ke wilayah seperti itu. Jadi kita memakai Telkom dari dulu, dari 2008 kita memakai Telkom. Kalau dulu masih namanya Speedy, sampai sekarang namanya Indigo. Itu seperti itu. Ya. Ada lagi? Ada? Mungkin kalau ini sudah jam 11, nah teman-teman nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti teman-teman ini setelah ini kan nanti akan mencoba rute. Belajar membatiknya di tempat ini. Bila mana nanti adik-adik yang suka batik dan mau belajar bisa datang ke tempat ini belajar. Ya, ingat.
Dan tadi ketemuannya di sini nggak? Kita hanya muter sedikit. Awas kepala ya. Mau shopping dulu, aku maaf Pak, mau shopping. Awas. Yo. Gak tahu. Bukan Devin gitu. Itu Devin. Mau gede gitu mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru serta adik-adik siswa-siswi dari SMKN Manonjaya Tasikmalaya. Kami di sini sangat bahagia dan sangat bangga sekali bisa dipercaya untuk menerima kunjungan Bapak Ibu Guru dan adik-adik semua, dan kami harapkan nanti dengan adanya kunjungan ini bisa saya cinta diri sekalian, jauh-jauh dari Malang saya sini ya. Pada saya tuh sering loh main ke Tasik tuh. Iya, SMA 1 ya sering undang saya. Untuk paparan tani tentang UMY ini. Pak, kebetulan mereka siswanya di sini ada banyak. Yang tahun ini ada 3 orang. 3 orang itu kami kalau dari Tasik udah luar biasa loh. Karena apa? Jawa Barat.
Orang Jawa Barat kalau berani ke Jogja itu berarti berani merantau, berani jauh dari orang tua, berani jauh dari pacarnya, berani jauh dari mertua dan sebagainya kan. Nah, itu makanya kalau Anda berani kuliah di sini, itu luar biasa berikan. Makanya kalau dari Tasik cuma 3 orang, SMA 1 loh ya, belum SMA 2, SMA 3 sampai SMA 6, nah itu nggak tahu juga berapa orang jumlahnya. Tapi ya saya tahu kalau SMA Tasik tahun ini 3 orang. Makanya kalau dari mana saya berkunjung ke sini, kalau Anda masih mau kuliah di sini silahkan kita beri lapangannya. Cuma karena sekarang Anda di jurusan RPL, maka kami ambilkan dulu fakultas teknik. Tapi nanti kalau Anda mau nanya tentang UNJ silahkan boleh tanya ke saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah pertama kali selaku wakil dari perguruan tinggi kami mengucapkan terima kasih atas pilihan yang sini. Nggak salah karena apa? Kami adalah PTN nomor 2 di Indonesia atau ranking BLU. Di Indonesia itu ada 75 PTN, termasuk dekat kalian ada tak Unsil? Nah iya, kenapa nggak ke Unsil? Malah sini jauh. Hah? PTN saya yang benar PTN saya Papua itu ada tuh. Ada Musamus sana, teman kita juga kok. Loh, kita punya kerjasama dengan Musamus karena apa? Kami UNY itu diminta untuk mendidik guru-guru di Papua sana di Kabupaten di Papua Selatan di mana di Merauke sama di Kabupaten mana ya ada di Perbukitan. Ceritanya guru-guru saya itu nggak ada yang satu Pak. Bayangin. Perkenalkan, nama saya Fahri Ainur Novana dari kelas 11 FPL 1. Maaf kalau boleh tahu apakah biaya UKT-nya sesuai dengan pekerjaan orang tua? Oh ya, oke. Jadi gini ya. Silakan bawa mic-nya dulu. Oh iya. Dikerjain tuh, bawa coba. Ini makanya yang nangis kemarin. Mana tadi UKT? Ini. UKT yang Anda dapatkan itu tergantung dari cara Anda mengisi data sosial ekonomi. Dulu waktu mau masuk ke SMA Manonjaya ditanyain nggak? Diberi formulir nggak? Penghasilan orang tua berapa? Lalu dikasih nggak? Nah besok kalau Anda masuk ke Jogja, ke UNY, ke PTN pada umumnya, Anda akan disodori formulir yang sama. Jumlahnya 26 pertanyaan, nggak cuma 1 atau 2. 26 pertanyaan tentang apa ke kondisi ekonomi kalian yang itu menentukan UKT-nya. Anda bisa dapat UKT 1, 2, 4, 6 atau UKT 7 tergantung caranya Anda mengisi itu. Yang pertama, penghasilan orang tua Anda berapa? 1. Yang kedua, berapa pembayaran listrik rumah Anda per bulan? Tahu? Loh, Anda pakai listrik toh? Jawatan cuma pakai metromak itu? Atau pakai lilin? Supaya romantis. Nah. Yang ketiga, berapa pembayaran PBB rumah Anda per tahun? Tahu PBB kan? Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Tanyakan sama bapak-bapak Perserikatan Bangsa-Bangsanya per tahun berapa? Itu 3 ya. Nah, silakan yang 23 lain, 23 item lagi Anda cari nanti. Itu berarti UKT yang Anda data yang Anda isikan itu menentukan UKT Anda. Kecuali kalau Anda pemegang KIP kuliah. Kalau nanti setelah disurvei ke rumah Anda ternyata lolos, Anda layak menerima, ya udah Anda gratis kuliah. Tapi kalau kami ke rumah Anda di Manonjaya sono ternyata menemukan di rumahnya ada NMAX 4. Itu NMAX 4 walaupun 1 disewakan, 1 buat kakak, 1 buat tadi, 1 buat selingkuhan. Pas. Pak. Nah, itu makanya nanti kalau kami jalan ke rumah ke Manonjaya untuk ngecek itu, nah itu menentukan UKT Anda lolos ya. Untuk yang terutama tuh ya KIP. Itu ya. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwari. Saya guru dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Alhamdulillah saya mengajar di sini sudah S1 dan berencana kalau ada sudah ada miliknya gitu.
mau lanjut ke S2 gitu. Apakah bisa masuk ke dalam program RPL? Bisa Pak, bisa. Nah, terus bagaimana caranya? Lalu berapa tahun waktunya untuk belajar seperti itu? Kalau Juga UKT-nya. UKT-nya yang paling tinggi itu loh Pak. Yang paling tinggi. Kan Bapak kan udah kerja kan? Nah, udah golongan 4A kan? Jadi ini kuliahnya tergantung dari mata kuliah sama masa kerja Bapak yang di Manonjaya itu kita sesuaikan dari berapa SKS. Katakanlah misalkan ya untuk S2 itu harus menempuh 80 SKS sampai lulus, dari 0 sampai lulus 80 SKS katakanlah gitu. Lalu Bapak setelah itu setelah ngirim portofolionya ke kami, di rekognisi ternyata bisa menempuh yang 40% dari kita akui 40 SKS, berarti ada tinggal menempuh kekurangannya aja 40 SKS 2 tahun, 1 tahun Pak. 40 SKS itu satu semester kan 40 SKS, ya 1 SKS 20 berarti udah kalau kebanyakan ya. Jadi satu semester tuh misalkan dari S2 itu berapa sih? 20 ya 40 kan. Kalau pada 40 kan berarti udah 1 tahun udah terpenuhi 1 semester, 2 semester tidak menempuh kurangin 1 tahun seperti itu. Hasilnya tergantung dari nanti yang kami dapat dari PMB kan yang nangani PMB dan UNDACD. Nah itu nanti tergantung dari mereka merekognisi. Ternyata masa kerjanya mungkin portofolio Bapak Ibu yang mungkin pernah bikin karya ilmiah penelitian di mana majalah apa itu juga ngaruh Pak. Iya. Misalkan pernah ngisi di majalah Buku gitu ya, cerita pendek tentang kancil nyuri timun gitu misalkan. Karya ilmiah dari Pak Saiful, kancil nyuri timun. Nah, gitu bisa sesuaikan. Gitu. Kalau UKT-nya selama ini kami untuk yang S1 7,5 juta per semester. Untuk yang UKT-nya. Untuk yang S2, Nah, untuk S3 lain lagi. Kalau untuk RPL baru S2, S3 belum. Untuk RPL baru S2. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alwi Paujan dari kelas 11 RPL 1. Izin bertanya, walaupun saya dari RPL, kelas RPL kayak digital gitu kan Pak. Jadi saya ingin membuka lembaran baru gitu Mas. Mau menikah baru kan sama Jadi ingin masuk prodi sastra bahasa Indonesia. Nah, apa yang harus saya siapkan untuk masuk prodi tersebut? Sastra Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia murni ada. Yang Anda harus siapkan satu mental. Keduanya yang harus Anda siapkan, Anda mau ikut program apa? Karena kalau untuk SNBP dan SNBT beda. SNBP kan nilai rapot Anda mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Tapi kalau SNBT Anda cukup ikut dari Unsil. Kalau Unsil nggak ada, dari Bandung. Untuk tesnya loh, tes UTBK-nya loh ya. Itu. Yang Anda siapin untuk tes UTBK apa? Ada di sini. Beberapa buku yang harus Anda pelajari itu ada. Nah, yang Anda siapin kalau Anda masuk ke situ, makanya lewat jalur apa? Kalau Anda eligible untuk ikut SNBP, silakan siapkan nilai rapot Anda mulai dari sekarang. Mumpung Anda masih kelas 11 loh. Anda punya waktu 3 kali rapotan ya. Jadi rapot yang sekarang, rapot depan sama depannya lagi. Harus bagus. Karena untuk SNBP itu dilihat dari rapotnya sama prestasi Anda di luar akademik selama duduk di bangku SMK. Apapun itu minimal juara 3 tingkat kabupaten atau kota Radia. Anda SMK RPL kan juara ketiga lomba baca puisi se-Tasikmalaya boleh, tidak masalah. Anda RPL loh. Juara pertama lomba taekwondo se-Jawa Barat gitu. Boleh, enggak masalah. Anda RPL kan? Juara pertama lomba catur antar galaksi, boleh. Lawannya dari planet Mars, Pluto, Uranus, Neptunus gitu. Yang penting ada sertifikatnya Mas. Sertifikat yang memberikan ada juara tadi, juara 3 lomba tari, juara 1 lomba catur misalkan.
Nah itu ada, sertifikatnya ada. Itu untuk yang SNBP, yang SNBT itu nggak berlaku mas. Anda tes nilai skornya berapa, itu yang kami pakai SNBT. Makanya kami yang SNBT terimanya lebih banyak, 30%. Yang SNBP kita cuma 20%. Kenapa? Yang pandai itu memang benar-benar selektif, sangat selektif untuk mengambil yang SNBP. Itu ya. Ada yang atas juga sama. Oke. Oke, siap. Lihat kamera, siap. 1, 2, 3. Oke. Pak boleh pakai SMK bisanya, Pak? SMK bisa ya? SMK bisa, siap. 1, 2, 3. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Oh, siap. Oke, foto resmi dulu ya, siap. Lihat kamera semuanya, siap. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya boleh SMK bisanya. SMK bisa. SMK bisa, siap. 1, 2, 3. Jabar juara. 1, 2, 3. Bebas, Rahi. Bebas. Siap. Bebas, siap. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya mau video yel dulu. Yel ya. Kumaha SMK? Yel-yelnya biasa ya. SMK Bisa. SMK Manonjaya. Nah, SMK Manonjaya istimewa dari yang unggul.